Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Ini aku Hani. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan juga tetap wangi tentunya. Di video kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke 100 tahun yang lalu kira-kira. Jadi mau bahas 3 perfume yang memang diluncurkan dari awal 90-an. Jadi menarik banget kan ya, maksudnya tuh parfum udah 100 tahun umurnya tapi masih ada aja sampai sekarang, masih laku, masih banyak yang beli. Berarti kan wanginya tuh juara banget, berarti wanginya juga relevan karena disukai oleh berbagai generasi. Terus pastinya kalau ngomongin dari sisi technicality, dari sisi inovasi, pastinya dulu pada saat itu tuh cukup groundbreaking ya. Dan perfume-perfume yang akan aku bahas ini juga banyak menginspirasi perfume-perfume lainnya yang lahir belasan atau puluhan tahun kemudian. Oh ya, perfume-perfume yang aku bahas ini juga dipelajari loh sama perfumery student di perfumery school. Jadi kayak bener-bener didissect notesnya tuh apa aja, ingredientsnya apa aja, cara buatnya gimana, komposisinya, terus trennya pada tahun itu tuh apa, perfumernya tuh siapa, dan lain-lain. Jadi kayak wow, menarik banget ya apa yang dipelajari di perfumery school. Perfume klasik ini kan udah ada dari 100 atau puluhan tahun yang lalu ya. Walaupun masih ada sampai sekarang, bukan berarti formulasinya plek-plekan sama sih. Pasti ada yang berubah gitu, karena beberapa yang dipakai zaman dulu mungkin udah nggak ada gitu sekarang. Mungkin udah di ban pemakaiannya karena langka atau memang udah hilang sama sekali. Jadi banyak beberapa tuh yang diganti dengan sesuatu yang sintetis misalnya. Makanya biasanya tuh kayak perfume enthusiast tuh mereka bener-bener hunting vintage version of this perfume gitu. Bener-bener pengen yang seri awalnya atau seri beberapa puluh tahun kemudian, karena memang biasanya ada sedikit perbedaan walaupun dari sisi DNA atau kayak sekilas gitu tuh wanginya sih nggak terlalu beda gitu. Kalau bener-bener dibandingin baru akan terasa bedanya. Dan walaupun udah direformulasi, biasanya si perfume brand ini selalu ngasih tahu sih ketika mereka rilis new version, apa yang ditweak, apa yang diganti, itu biasanya selalu transparan. Jadi kita juga tahu kita tuh dapet seri gitu ya, kayak dapet seri yang tahun berapa dan wanginya tuh seperti apa. Oh ya, 3 perfume yang aku bahas ini aku ambil dari listnya Bois de Jasmine. URL-nya akan aku taruh. Kalau kalian into perfume, you have to check her website. Itu resourceful banget sih, bener-bener semua yang kalian pengen tahu tentang perfume itu ada di situ, karena dia memang seorang perfume enthusiast dan memang professional perfumer. Jadi knowledgeable banget, itu infonya ada di situ semua. Nah, dia tuh punya list yang tentang 100 fragrance that shape the perfume industry, something like that lah gitu. Jadi dari 100 fragrance itu aku lihat yang mana yang aku punya dan keluar kayak di awal-awal. Jadi aku ambil dari listnya dia. Sekarang sih listnya kayaknya baru ada 50 sih, semoga dia akan nerusin yang 50 berikutnya. Oke, kita bahas yang pertama. Ini kalian juga udah banyak nebak sih pasti. Ini adalah Chanel No. 5 yang Eau de Toilette. Yes, botolnya seperti ini. Jadi Chanel No. 5 itu dibuat di tahun 1921. Perfumernya namanya Ernest Bose. Yang dikeluarin pada tahun itu tuh si extract de parfumnya gitu. Jadi bukan EDT-nya baru keluar di tahun 1924, jadi kayak 3 tahun setelahnya. Kalau sekarang sih udah banyak banget variasinya. Chanel No. 5 ini kan ya, ada yang Eau de Parfum, ada yang Le, ada yang Eau de Première, gak tahu ada apa lagi. Tapi yang lain tuh keluarnya baru-baru aja, kayak dari tahun 80-an kalau nggak salah. Kalau yang di awalnya banget dulu itu adalah yang Parfum dan juga yang Eau de Toilette.
Aku ada juga yang eau de parfumnya, dan menurut aku wanginya beda sih sama yang ini. Mungkin nanti kapan-kapan aku ceritain bedanya tuh apa, aku bikinin videonya. Nah ini tuh yang EDT yang 100 ml sih harusnya ini, dan harganya 2 juta, ada di counternya Chanel di Jakarta. Chanel No. 5 ini adalah perfume pertamanya Chanel, dan salah satu perfume pertama yang pakai chemical yang namanya tuh aldehyde. Dia juga yang mempopulerkan si aldehyde ini. Aldehyde itu apa sih? Apa ya? Gimana ya ngejelasinnya? Itu tuh kayak sintetis chemical yang you know it when you smell it deh, gitu. Kayak that's the only penjelasan yang aku bisa bayangin. Intinya tuh kayak dia tuh banyak banget ditemukan di perfume-perfumenya Chanel. Jadi kalau kalian udah mencoba beberapa perfume Chanel, you'll know it kalau you smell aldehyde. Jadi apa ya, wanginya tuh emang kayak soapy, tapi bukan soapy yang lembut, lebih kayak it just sparkles gitu loh, kayak it gives it a whoosh gitu di fragrance begitu, di sniff, disemprot gitu ya. Jadi sangat-sangat sharp gitu wanginya. Terus emang ada sedikit kayak it's soapy, tapi ada sedikit kayak metallic gitu loh, kayak metallic kind of smell, tapi wanginya kayak sabun gitu. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Chanel No. 5 yang EDT ini menurutku wanginya super elegan sih, kayak elegan banget gitu loh wanginya. Kayak it smells like someone who is very well put together, yang sangat apa ya, polish gitu. Terus juga very accomplished, tapi dia tuh masih approachable gitu loh. Dan wanginya walaupun ketika disemprot enak banget. Jadi begitu disemprot memang it smells like lemony, soapy sedikit, tapi aku juga langsung bisa ngedetect wangi-wangi apa namanya, woody dari either sandalwood atau patchoulinya. Jadi elegannya tuh langsung terasa banget. Di sini juga banyak bunga-bungaan ya sebenarnya. Ada lily of the valley, ada jasmine, ya ada jasmine dari grass, terus juga ada rose, ada ilang-ilang, terus ada apa lagi, pokoknya ada bunga-bungaan. Tapi aku pernah baca gitu kalau si Coco Chanel itu ketika ngasih brief untuk bikin perfume ini, dia tuh bilang kalau perempuan tuh nggak mau wanginya bunga-bungaan gitu, wangi kayak bunga. Dan itu brief yang dia berikan. Jadi menurut aku ini tuh wanginya bukan floral gitu. Memang ada sedikit yang aku bisa cium itu si ilang-ilangnya ya, bunga kenanga yang creamy dan spicy, sharp gitu. Itu aku bisa cium, tapi yang lain-lainnya aku sama sekali nggak bisa detect sih. Di sini aku juga mencium sedikit apa ya, sifat sih ininya. Ditulisnya tuh sifat, itu tuh kayak secretion from sifat dari musang gitu. Dan emang ada sedikit bau urinnya sih di sini menurut aku. Nggak, yang di sini deh. Nggak, maksudnya bukan yang nggak enak gitu, tapi somehow you can detect it gitu. Emang kalau ngebayangin ada sifatnya tuh kayak you gitu kan, tapi ini tuh nggak you sama sekali sih. Somehow ya it just blended well together gitu. Menurut aku perfume ini tuh has so many layers gitu sih. Jadi ketika udah disemprot terus kita cium setiap beberapa waktu tuh selalu memberikan faset-faset yang berbeda gitu. Ada yang baru kita pick up, oh kok ternyata ada wangi ininya, itunya gitu loh. Dan kadang enggak, begitu kita pakai sekali tuh langsung tercium semuanya gitu. Bisa setelah beberapa kali atau ketika memang mood kita lagi berbeda. Jadi beragam banget ininya, apa, the many face of Chanel No. 5. Dan di setiap elemennya tuh wanginya tetap enak gitu, kayak kecium. It's a high quality perfume gitu. Dan dry downnya juga enak banget. Apa ya, kayak
it's powdery karena ada irisnya, powdery tapi juga ada earthy elementsnya gitu loh dari red peppernya. Terus musky vanilla yang bukan yang bikin enak. Aku nggak terlalu suka vanilla sebenarnya, tapi kalau di sini tuh ya udah tercampur banyak gitu ya, jadi cuma cium sedikit tapi udah cukup memberikan nuansa comfortingnya itu. Jadi waktu aku pertama kali kenalan dengan si Chanel No. 5 ini, aku tuh belinya yang Eau de Parfum. Aku suka sih itu, tapi memang aku suka, tapi aku nggak ngerti kenapa ini tuh bisa ikonik banget sih gitu. Karena menurut aku ya enak, tapi kenapa sih gitu, kayak nggak ngerti aja. Nah setelah aku pakai yang EDT-nya, baru aku paham banget gitu, karena memang ini tuh wow banget sih. Aku susah ngejelasin dengan kata-kata, tapi I finally understand kenapa ini tuh ya memang best sellernya Chanel, emang masih ada dari 100 tahun yang lalu, karena memang menurutku there's something magical about it sih yang aku nggak bisa jelasin lebih panjang lagi. Tapi pokoknya if you're a perfume lover, at least you have to give this one a chance. Harus cobain dulu. Kemungkinan besar sih kayaknya kalian akan suka juga. Oke, sebelum aku lanjut mau ngumumin giveaway-nya dulu nih biar semangat. Jadi seperti biasa aku akan bagi-bagi file size-nya. Kali ini aku akan bagi untuk 5 orang yang masing-masing akan dapat 2 perfume, yang 2 dari 3 perfume ini. Caranya gimana? Caranya komen di bawah perfume apa yang kalian mau, 2 perfume apa yang kalian mau coba. Terus juga jangan lupa, karena ini perfumenya iconic banget dan juga mahal, harus ada ekstranya. Ekstranya adalah kalian harus posting juga di Instastory, posting tentang ya basically kasih tahu teman-teman kalian yang memang mungkin ada yang into fragrance untuk subscribe ke YouTube channel ini dan atau follow Instagram aku. Ya begitulah kurang lebih intinya, pasti kalian ngerti. Jangan lupa taruh username Instagram kalian juga ya di komen di bawah ini. Yang kedua yang mau aku bahas yaitu Shalimar by Guerlain. Botolnya cantik banget ya, kayak one of the most iconic and vintage perfume bottle. Oke, jadi ini tuh dibuat di tahun 1925 oleh Jacques Guerlain, yang ya dia perfumernya dan dia juga salah satu keluarganya Guerlain. Konon ini tuh dibuat as a tribute to Shah Jahan dan siapa istrinya, Mumtaz Mahal, yaitu couple yang relate dengan Taj Mahal. Jadi si Shah Jahan ini punya taman namanya Garden of Shalimar di Lahore, Pakistan, dan itu taman didedikasikan untuk istrinya gitu, dan istrinya of course suka banget dengan taman itu. Makanya ini namanya tuh Shalimar karena terinspirasi dari kisah cintanya dan juga The Garden of Shalimar. Dan katanya sih bentuk botolnya ini juga menyerupai salah satu elemen yang ada di tamannya itu. By the way, dulu Bung Karno juga katanya sih perfumenya tuh ini loh, wow, langsung kecium kan kayak aura-aura mistis dan aristokratiknya. Oke, Shalimar ini wanginya kayak apa sih? Ini tuh wanginya masuk ke kategori oriental. Jadi kalau wangi-wangian kan ada yang fruity, ada juga yang floral, woody gitu. Kalau ini sih lebih ke oriental. Oriental tuh kayak spicy gitu loh, spicy, ada spicy notes-nya, terus juga ada campuran amber yang yang warm, musky, rich, dan ada sedikit sweet vanilanya gitu. Tapi bukan vanilla yang manis gitu sih, at least kalau di sini tuh bukan. Terus juga wangi-wangi oriental tuh pastinya cukup strong gitu ya, kuat, heady. Not for everyone, dan ini ya the opposite of light and airy, yang kebayang lah ya bedanya tuh seperti apa.
Oke, ketika pertama kali di spray ya, wanginya wanginya tuh kalau di aku ya tercium sedikit wangi citrus, bergamot gitu. Tapi habis itu juga langsung tercium, ya ampun, bau dupa. Langsung tercium wangi vanila. Tapi vanilanya bukan vanila manis yang kayak di kue gitu, tapi vanila yang lebih smoky. Ya, smoky kind of vanilla yang juga menurut aku ini tuh ada bau dupanya. Beneran, kayak bau-bau dupa gitu. Soalnya aku tuh dari kecil di rumah, mamaku sampai sekarang itu sering banget bakar dupa Arab. Dan wanginya tuh seperti ini, kayak dari jauh tuh udah kecium wangi-wangi yang powdery, tapi bukan baby powder ya, powdery yang kayak arang gitu, apa kayak kebakar yang agak sedikit menusuk, atau kayak wangi semen gitu loh. Pokoknya powdery gitu. Ya kayak arang gitulah. Jadi aku tuh mencium wangi itu ya, tercampur dengan tadi si vanilla, terus juga di awal ada sedikit citrusnya. Terus menurut aku wanginya ini tuh terutama kalau di tangan ya itu rada balsamic sih, balsamic yang kayak balsam gitu, dan nuansa balsamnya. Di sini juga sebenarnya ada notes jasmine dan rose, tapi aku sih nggak terlalu mencium bunga-bungaan ya. Again mungkin karena si spicy notesnya itu udah terlalu mendominasi. Dari penjelasan aku tadi kan kayaknya wanginya tuh nggak enak banget ya, kayak ada wangi balsam, ada wangi semen lah, asap arang gitu, wangi dupa. Tapi setelah itu tercampur semua di dalam botol cantik ini sih enak banget wanginya menurut aku. Asli enak banget wanginya tuh, gimana ya, kayak one of a kind. Wanginya tuh sedikit misterius, kayak wangi orang kayak lama gitu loh. Kayak kalau kita ketemu orang yang wanginya tuh seperti ini, kita tuh kayak menebak-nebak ini siapa sih gitu, ini kayaknya orang penting ya gitu. Anyway, itulah pokoknya yang image yang menurut aku tampil dari perfume ini. Terus dry downnya sih enak dan comforting banget sih. Apa ya, ya wangi-wangian tadi, campuran wangi-wangian tadi, tapi lebih tone down aja, lebih close to the skin, lebih bikin nyaman gitu. Mungkin karena aku juga sangat-sangat terbiasa dengan wangi incense itu ya, biasa masuk ke kamar dengan wangi itu, tidur dengan wangi-wangian seperti itu. Dan menurut aku ini jadi sesuatu yang light, aku bisa tidur dengan wewangian ini enak banget. Anyway, Guerlain available di counternya, ada di Gallery Lafayette, di Pacific Place, dan ada juga di Lotte Ciputra Avenue, itu yang aku tahu. Mungkin ada di tempat lain juga. Oh ya, harga lupa. Harganya yang kalau ini sih yang 90 ml aku lupa harganya berapa, tapi yang 50 ml itu 1,7 juta kalau nggak salah. Yang terakhir adalah, ini juga botolnya cantik banget, botolnya vintage banget, aku suka banget. Ini dari Christian Dior, Miss Dior Eau de Toilette yang original. Mungkin kalian lebih familiar dengan Miss Dior yang warnanya peachy pink gitu ya, botolnya lebih pendek, terus ada pitanya gitu. Ya itu emang udah ada berbagai variasi dari Miss Dior, flankersnya udah banyak. Tapi ini adalah the original Miss Dior yang diluncurkan waktu tahun 1947. Jadi ini tuh perfume pertamanya Dior. Di sini available of course di Dior Boutique, ada di Pacific Place, kayaknya ada di Metro Senayan, Metro Plaza Senayan, dan juga di mana lagi ya? Oh, di Central Grand Indonesia. Ini yang 50 ml, kalau nggak salah harganya 1,4 juta. Kalau yang Shalimar tadi kan kategori fragrance-nya, kategori wewangiannya adalah oriental. Miss Dior ini kategorinya adalah shipper. Jadi kalau shipper itu lebih fresh gitu di awal, like really fresh and full of energy. Tapi habis itu langsung mellow down ke
ke apa sih, musky, woody, dan ada kayak oakmoss base-nya gitu, jadi emang lebih earthy gitu. Dan aku suka banget kategori shipper ini. Aku ada perfume-perfume yang lain yang juga masuk ke kategori shipper, mungkin kapan-kapan bisa dibahas per kategori juga. Si Miss Dior ini menurutku wanginya tuh kayak vintage banget sih, vintage tapi modern juga at the same time. Dan aku tuh kayak bisa mencium kayak apa ya, kayaknya ada deh orang yang waktu aku kecil tuh pakai wangi ini. Aku nggak tahu apakah itu mama aku atau siapa, pokoknya it feels like deja vu setiap aku mencium wangi perfume ini. Di awal menurutku ini ada sedikit kemiripan dengan Chanel No. 5, tapi kalau Chanel itu kan dari awal langsung terasa woody-nya ya. Kalau ini lebih banyak fresh-nya, benar-benar wow, it's like an aldehyde explosion gitu, bener-bener wanginya tuh fresh banget. Apalagi dan kalau disemprot tuh berasa semprot di tangan tuh berasa dinginnya gitu loh. Emang itu apa ya, pokoknya ada efek coolnya sih menurut aku. Terus ini juga ada galbanumnya. Ternyata galbanum itu aku juga baru tahu itu adalah salah satu ingredient yang aku juga suka gitu, suka banget. Di beberapa perfume yang aku suka tuh ada. Jadi freshnya tuh nambah banget dari si galbanumnya ini. Freshnya tuh gimana ya, kayak ada cooling sensation kayak pagi-pagi di pegunungan gitu loh, yang wanginya tuh so green, so fresh, dan so breezy. Aduh, ini enak banget sih. Terus apa ya, wanginya soapy banget sih, crisp and fresh, terus very sharp. Aku ngebayangin cewek yang pakai ini tuh kayak dia tuh punya percaya diri yang tinggi, terus kayak full of energy, full of enthusiasm, yang kayak punya can do attitude gitu. Pokoknya smells like a very confident woman sih kalau menurut aku. Enak banget. Aduh. Anyway, kalau di awal tuh wanginya fresh dan cukup loud gitu. Setelahnya sih mellow down ke apa ya, elegant dan soft sih, soft banget, very skin light, tapi tetap apa ya, tetap wangi soapy-nya tuh dapet. Jadi freshnya tuh tetap dapet, tetap ada. Sudah selesai time travel in a bottle-nya. Jadi aku udah bahas 3 perfume yang sangat-sangat iconic, yang apa ya, shape and influence the fragrance industry dan menginspirasi banyak perfume lainnya. So what do you think about this perfumes? Kalau kalian udah nyobain juga, jangan lupa komen di bawah and share your experience. Kalau mau beli dan masih nggak yakin juga, bisa baca-baca reviewnya di Female Daily tentunya. Dan apa ya, oh ya, ada giveaway, jangan lupa ikutan juga. I just wanna share my love for perfume, dan pengen kalian juga bisa ngerasain wangi-wanginya ini seperti apa sebelum mungkin nanti beli full bottle-nya. Itu dulu dari aku. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya, and have a fragrant day. Bye.